Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah udah selesai sholat maghrib, udah isya juga, dan sekarang saatnya kita bagi-bagi informasi lagi. Ya, guys, depan teman-teman ini ada mesin terbaik di dunia. Ini untuk tipe Level Up R, dimana dia ada tiga plat dengan dimensi yang berbeda-beda, ya. Ada dari 2 in, 3 in, ya. Sementara di sampingnya ini ada SD 501 yang the best sellernya, yang paling banyak dibeli oleh banyak orang di seluruh dunia, dengan 7 plat. Dia dimensi platnya itu 4,6 inch square. Kalau ini 2 sampai 3 inch square, ya. Dia variasi 3 plat, dia 7 plat. Sementara ini fiturnya hanya bikin air Kangen water 8.5, 9, terus 9.5 clean water, dan beauty water. Dan yang ini adalah SD501 dengan 5 fitur, ya, yaitu bikin Kangen water 8.5, 9.0, 9.5, lalu ada clean water dengan pH 7, 7.0, lalu ada beauty water dengan pH 5.0 sampai 6.0, sementara strong acidic dengan pH pH 2.5 sampai 4.0, dan strong Kangen water super alkaline, yaitu dengan pH 11.5. Wow, bisa up sampai 12.0, ya. Dan ini keren banget, 2 unit ini udah discontinue, udah nggak dilanjutkan lagi untuk produksinya, ya. Untuk tipe ini dulu ini harganya di 25 jutaan, sementara untuk 501 ini masih diproduksi dan didistribusikan dengan bandrol 48.500.000 rupiah, atau di US dolarnya itu sekitar 3.980 US dolar, ya, kalau nggak salah, ya. Jadi ini the best karena dia bandel, dan alhamdulillah saya punya ini udah hampir 8 tahun, ya, sejak 2014 awal. 2014 awal ke sekarang berarti berapa tahun, ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 tahun, ya, 8 tahun, 7 tahun, ya, 7 tahun, ya. Bentar lagi 2022 berarti genaplah, sudah Januari 2022 genaplah jadi 8 tahun, gitu, ya. Nah, oke, saya mau sedikit seperti di caption yang saya tulis di atas, ya. Di atas ini captionnya bagaimana kita tahu bahwa air yang dihasilkan dari teknologi Jepang Enagic ini air yang terbaik di dunia setelah air Zam-Zam, ya. Setelah air Zam-Zam. Kenapa? Karena kalau air Zam-Zam itu menurut kami itu sebagai natural reduced water atau NRW. Kalau ini ERW, yaitu electrolyze reduce water, yaitu pengurangan air dengan sistem elektrolisis, yaitu pemisahan air dengan arus listrik, begitu, ya. Oke, jadi ini nomor 2-nya, nomor 2. Nah, oke, guys, jadi kenapa kita harus minum air terbaik ini dari teknologi ini? Kenapa dengan teknologi yang lain? Ya, sebenarnya udah banyak, ya, followernya udah banyak. Kenapa dibilang follower? Karena dia yang pertama, guys. Dia yang pertama, teknologi ini yang pertama di dunia. Sejak Enagic itu berdiri 1974,
ya udah memikirkan tentang elektrolisis ini dan mulai beredar luas itu sejak tahun 2000-an, di mana perusahaan lain atau kompetitor belum terpikirkan untuk membuat teknologi water ionizer ya untuk rumahan ya. Kalau untuk industri-industri besar mungkin udah banyak lah ya, cuma kalau untuk rumahan yang bisa diinstal di rumah kita, di kamar, di ruang tamu, di rumah sakit, di restoran, di perkebunan, di persawahan, peternakan dan segala macamnya, sekolahan, itu yang pertama kali yaitu dari perusahaan Enagic yang berpusat di Okinawa, di Tokyo kantornya, tapi pusatnya itu di Okinawa dan pabriknya itu di Osaka. Yes guys, sampai di sini informasinya udah paham? Ya. Pasti ada pendirinya. Siapa pendirinya? Yaitu Mr. Hironari Oshiro Deska. Ya guys. Oke. Kenapa kita harus minum air yang terbaik? Ya karena selama ini kita tahu ya, sama-sama tahu. Saya latar belakang saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan akademis, bukan ilmuwan ya. Tapi ya namanya ilmu kan bisa dicari dan bisa didapat seiring waktu kita, dengan pergaulan kita, pertemanan kita, kebiasaan kita baca buku, ya enggak? Betul enggak guys? Ya enggak? Anda pun S1, S2, S3 juga dapat ilmunya kan dari bangku sekolah, setuju ya? Kalau saya dapatnya dari ilmu kehidupan guys. Di belakang saya itu ada dokter, ada profesional yang mensupport saya, menjadikan saya hingga seperti ini, gitu guys. Jadi maklumi jika ada kosakata, pembendaraan kata, penyusunan kalimat-kalimat dalam saya menyampaikan narasi atau orasi atau kalibrasi itu ada yang cemang-cemong ya, mohon maaf lah ya, karena dasar saya, latar belakang saya sebelum kenal bisnis atau sebelum kenal Enagic dan bisnis Kangen Water ini adalah seorang buruh catering di Tebet, Jakarta Selatan, dan istri saya adalah seorang pembantu rumah tangga guys, asisten rumah tangga alias babu, tapi di luar negeri, di Hong Kong. Dan alhamdulillah barakallah dipertemukan kami oleh Allah dengan seorang dokter yang luar biasa. Salah satunya Dr. Andika Putra Setiawan, ada Dr. Zaidul Akbar yang sekarang lagi ngetren, lagi booming, berbagi informasi ilmu kesehatan alternatif, yaitu herbal ya kayak jurus sehat ala Rasulullah. Dan dokter-dokter yang lain, ada dokter Gigi Wikan, ada dokter di Bandung, ada dokter Sarah di Jakarta, sekarang masih aktif, ada dokter banyak ya. Terus juga ada pekerja profesional yang udah sukses di sini, ada pegawai negeri, ada pejabat, banyak, bahkan dari sama teman saya tukang sampah juga ada. Jadi mereka itu bersatu dalam sebuah komunitas besar, komunitas yang sangat besar, yaitu kami. Sebenarnya di Indonesia ini ada banyak komunitas besar, tapi saya itu berada di komunitas Amazing True Health atau KAT, bahasa Inggrisnya KAT, cat, kucing, meow, enggak ya, bercanda. Oke, salam saya untuk Dr. Andika Putra Setiawan, karena beliau ada sponsor saya langsung, yang mendirect saya langsung, yang manage saya langsung, yang yang mendidik secara mental langsung, yang membentuk saya, kepribadian saya, walaupun sekarang saya ya beginilah apa adanya, saya menjadi diri saya yang ya mohon maaf ya coach Andika, dan coach kalian semua ya yang menonton video live ini. Ya guys, jadi kenapa kita harus minum air yang terbaik? Pertama, air ini mengandung tiga unsur karakter air yang mirip dengan air zam-zam, Jadi singkat cerita, air zam-zam itu terkenal sebagai air ajaib, betul ya? Percaya ya, diyakini. Sebenarnya bukan air zam-zam saja. Kalau di umat Muslim, Islam itu dikenal dengan air zam-zam, yaitu berada di Mekah. Kalau untuk kaum Nasrani mungkin atau Katolik ya, itu ada air ajaib, yaitu di Lourdes, Prancis. Terus ada juga di Jepang,
Ada juga di India, di India itu air apa ya? Saya lupa, Nadana atau apa ya? Karena saya lupa lah, lupa. Pokoknya banyak mata air di Meksiko juga ada, ya. Di mana air ajaib itu orang berbondong-bondong dari zaman dulu hingga sekarang itu masih meyakininya, percaya bahwa ketika mereka minum air ajaib itu disembuhkanlah semua penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Gitu guys ya. Nah, jadi kembali tadi, kenapa kita harus minum air terbaik dari teknologi ini? Karena air ini memiliki 3 unsur utama yang sama, yang mirip dengan air ajaib itu. Dan kita sama-sama tahu bahwa tubuh kita itu paling banyak adalah air. 75% tubuh kita adalah air. Pertanyaannya, bagaimana kualitas air 75% itu di dalam tubuh kita? Itu yang menentukan tubuh kita sakit atau tidak. Pemicu sakit atau tidaknya tubuh kita dari kualitas 75% cairan tadi guys. Karena kita tahu mata, organ tubuh kita yang penting ya, mata, hati, ginjal, jantung, apalagi otot, terus kepala, otak ya, itu sebagian besar adalah air, termasuk darah. 90% lebih itu adalah air, gitu ya guys. Nah, makanya kenapa kita minum air terbaik ini dengan memiliki 3 unsur. Apa ya 3 unsur itu? Yang pertama, alkalin. Alkalin, teman-teman pasti pernah dengar alkalin baterai ya. Kenapa baterai itu namanya alkalin dan laris manis? Karena, dan mahal. Pertama, mahal kenapa? Karena dia tahan lama daripada baterai merek lainnya, ya kan, alkalin. Ya, di sini alkalin yaitu pH-nya di atas pH netral. pH itu apa? pH itu adalah potensi of hidrogen, potensi dari hidrogen atau power of hidrogen atau kekuatan dari hidrogen itu levelnya berapa? Nah, level di sini menurut yang saya baca itu dari level 1 hingga 14. 1 hingga 6 itu adalah pH asam, asidik ya, asam. Itu dari warna orange hingga kuning, lalu hijau muda ya. 6 kan hijau muda. Terus yang netralnya itu di pH 7, warnanya hijau, ya kan gitu. Nah, di atas pH 7 ada pH 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, itu alkalin, dimulai dari warna biru muda, biru gelap, hingga ungu, hingga hitam gitu. Ungunya gelap gitu, ungu hitam gitu ya. Itu basah. Nah, yang boleh diminum itu standar kita itu dari pH 6 hingga pH 8 atau 9 ya. Nah, tapi yang umum standarnya itu dari pH 7 ya kan, yang banyak diminum ya, pH 7. Nah, bicara soal kenapa harus pH 8, kenapa harus minum pH alkalin? Karena tubuh kita itu sudah asam ya, atau kita sudah melakukan kebiasaan kehidupan asam atau acidic lifestyle ya. Jadi ya, asam itu seperti yang saya baca dari buku-buku karya penulis terkenal seperti Dr. Hiromi Shinya, ada Dr. Batman siapa ya? Saya lupa nama-nama, kelamaan nggak baca buku ya. Atau bukunya siapa lagi ya? Banyak lah. Atau gini, buku siapa lagi ya? Bukunya Dr. Jaidul Akbar itu juga ada. Buku Dr. Jaidul Akbar pernah bikin buku, pernah ngeluarin buku namanya buku Cara Sehat, Jurus Sehat ala Rasulullah. Itu buku pertama, itu di halaman berapa? Itu menyinggung soal air zam-zam dan air kangen water. Jadi saya baca-baca dari situ bahwa ternyata tubuh kita itu kalau asam itu sumber penyakit. Bahkan yang pernah saya dengar dari seorang dokter Otto Henry Warburg ya, nanti teman-teman cari sendiri di Google ya, jangan nanya ke saya. Nah, itu kata beliau, banyak pernyataan beliau itu bahwa sel kanker itu hidup di jaringan tubuh kita yang asam. Sel kanker itu hidup di jaringan tubuh kita yang asam. Sementara sel kanker akan mati di jaringan hidup tubuh kita yang basah. Nah,
ketika tubuh kita asam, maka kita akan mendapatkan dua penyakit. Pertama, hipoxia, yaitu kekurangan oksigen, lack of hypoxia, kekurangan oksigen dalam darah. Kedua, sel kanker, guys, aktif. Dan pernah saya baca juga bahwa sel kanker aktif itu di pH darah kita itu level 5, guys. Kebayang level 5. Nah, sementara tubuh kita butuh sehat, bener nggak? Sel kanker matinya, kabar baiknya, sel kanker mati itu di pH 9. Makanya kenapa peneliti-peneliti yang meneliti air ajaib tadi, air Zam-Zam, air Lodos, dan lain sebagainya, itu air tersebut memiliki pH di atas rata-rata, yaitu pH 8 hingga pH 9. Warnanya biru dan biru gelap hingga keunguan. Makanya kenapa mereka minum air itu, tubuhnya terseimbangkan, tadinya dari asam ya menjadi minum air basah jadi netral, posisi netral, karena tubuh kita itu butuh seimbang. Ketika tubuh kita seimbang, yaitu di pH darah 7,3, maka secara otomatis kerja antibodi tubuh kita itu bekerja untuk ya memaksimalkan imunitas kita untuk melawan berbagai macam penyakit. Jadi gitu guys. Jadi tubuh kita kalau berada di pH 7 atau homeostasis, keseimbangan pH, maka tubuh kita itu bisa melawan, bisa memproteksi segala penyakit dalam tubuh yang datang merusak tubuh kita, guys. Nah, jadi artinya bahwa kita bukan minum air obat, kita bukan minum air ajaib, tapi kita minum air yang bisa memicu, membooster tubuh kita untuk berada di level 7, pH 7, sehingga homeostasis mendapati keseimbangan pH asam basa dalam darah kita, dan tubuh kita menjadi optimal, imunitas kuat, terhindar dari namanya kemarin virus COVID segala macam ya. Itu karena kekurangan keseimbangan. Ya, kekurangan keseimbangan itu banyak penyebabnya, stres ya, polusi, makanan, minuman ya, nggak punya duit itu juga bisa asam, guys. Percaya nggak? Apalagi yang jomblo, aduh stres, itu cepet banget asamnya gitu ya. Nah, makanya kenapa kita butuh booster, dan booster yang paling baik, yang paling cepat sebenarnya banyak, guys, yaitu makan buah yang memiliki pH basa seperti semangka ya kan, apalagi wortel, apalagi pisang, terus atau buah-buahan yang berair lah ya, semangka salah satunya tadi, terus blueberry, anggur, itu pH-nya basah. Tapi kan kita jarang minum, mengkonsumsi buah-buahan itu. Kalaupun sering, buah-buahan itu juga enggak signifikan membantu. Kenapa? Karena sudah diolahnya dengan zat kimia seperti pestisida dan bla bla bla. Terus juga bisa melalui sayuran, itu juga pH-nya bagus, seperti brokoli, sayur sawi, bayam, itu juga pH-nya bagus. Tapi kita juga persentasenya untuk mengkonsumsi sayur dan buah tadi nggak sesering kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang asam seperti junk food, fast food, makanan yang diolah dengan santan, makanan yang diolah dengan apalagi ya, yang cepat saji gitu kan, itu juga kan nggak sehat. Makanya kita lebih sering mengkonsumsi itu daripada mengkonsumsi makanan, sayuran dan minuman yang basah. Itulah kenapa cara yang tercepat untuk membooster pH darah kita supaya seimbang, yaitu dengan memanfaatkan tadi 75% dari tubuh kita, yaitu air, yaitu dengan minum air alkalin yang pH-nya itu di atas pH 7, yaitu pH 8, 9 kurang lebih gitu, dan 9,5, jangan sampai 10 ya. Nanti ketinggian ya. Kalau ketinggian juga berbahaya karena dia juga bisa memproduksi residu, sehingga menyebabkan ketinggian kalium ya, menyebabkan flek-flek darah di dalam tubuh kita. Itu kan bahaya. Flek-flek darah itu kan bisa menyebabkan penyumbatan segala macamnya. Makanya yang ideal itu 8, 9 ya gitu ya. Dan menariknya di teknologi ini sudah disetting dari pH tadi yang pertama kali saya sebutkan di atas, yaitu di awal ya, itu bahwa mesin ini bisa bikin pH 8,5, 9 dan 9,5, guys. Asik nggak? Asik banget. Nah, terus ternyata bukan hanya alkalin, guys. Ternyata bukan hanya alkalin. Yang kedua, air ini mengandung apa? Unsur antioksidan. Antioksidan itu berarti
tidak mudah teroksidasi. Nah, antioksidan apa manfaatnya, bisa googling di internet ya. Jadi antioksidan itu antioksidasi, yaitu mencegah penuaan dini, terus menetralkan radikal bebas, ya enggak? Terus apa? Menguatkan imunitas kita. Kenapa? Karena tubuh kita kan kebanyakan radikal bebas nih. Nah, dengan kita mengkonsumsi antioksidan, maka si radikal bebas tadi dinetralkan. Pertama itu, keduanya, antioksidan bertugas untuk memproteksi sel-sel dalam tubuh kita supaya tidak mudah cepat teroksidasi atau menua lebih cepat gitu guys. Ya, jadi harus kompleks nih unsurnya. Pertama tadi alkalin, yaitu menyeimbangkan asam basa supaya ngebooster imunitas kita berada di pH darah 7. Yang kedua adalah antioksidan, yaitu melawan menetralkan radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita dan memproteksi sel-sel tubuh kita supaya tidak cepat teroksidasi atau menua gitu ya, supaya nggak stres ya, nggak kegerahan, nggak buncit, lemaknya biar nggak banyak, nimbun banyak, itu seperti perut buncit. Lalu yang ketiga apa? Unsur yang ketiga itu adalah microcluster. Molekulnya microcluster. Dibandingkan dengan air yang lain, ya, air yang lain itu molekulnya besar-besar, guys. Karena belum terstrukturisasi. Nah, dengan teknologi ini, molekul air baku kita, air mineral kita, air rumah kita, itu ketika masuk ke mesin ini distrukturisasi lagi menjadi molekul satuan kecil-kecil, makanya microcluster. Ukurannya berapa? 4 hingga 6 mikromolekul. Nah, tubuh kita itu ada namanya aquaporin. Di dalam tubuh kita itu sel-sel dalam tubuh kita itu memiliki pori-pori atau kita nyebutnya aquaporin ya. Itu sebesar berapa ya kemarin ya? Sebesar 10-an ya, 6 ya, sebesar 10 lah, sebesar 10 kalau nggak salah ingat itu. Nah, ketika kita minum air dengan microcluster molekul yaitu sebesar 4 hingga 6, otomatis dia akan mudah terserap dengan cepat. Dia akan menghidrasi, akan mencuci dan mendetoksifikasi gitu guys. Sambil dia ngebawa tadi alkalinitasnya di bawah masuk, terus antioksidannya di bawah masuk, nyerap ke dalam sel-sel tubuh kita, mencuci bagian dalam, bahkan kerja si Kangen Water ini yaitu sampai ke inti sel, ya, ke mitokondria, inti sel paling dalam, paling dalam gitu, jeru, gitu guys. Jadi luar biasanya 3 unsur dari air Kangen Water ini, ya, sangat dibutuhkan oleh tubuh kita supaya tubuh kita bisa beraktivitas dan longevity. Jadi dia bisa berumur panjang, guys. Jadi kayak gitu guys. Oke? Dan itu tadi jawaban dari kenapa kita harus minum Kangen Water. Dan yang kedua, tadi saya juga sempat bagaimana cara kerja Kangen Water ini masuk ke dalam tubuh kita. Kan saya udah jelaskan ya, antioksidannya gimana kerjanya ke dalam tubuh kita, microcluster gimana kerjanya ke dalam tubuh kita, alkalin bagaimana kerjanya bagi tubuh kita untuk menjaga kesehatan gitu. Terus bagaimana sekarang? Bagaimana cara membuatnya? Nah, bentar dulu, cara membuatnya ntar lagi saya demokan. Terus apa itu Kangen Water? Apa itu Kangen Water? Ya oke. Kangen Water itu adalah air mineral yang diproses dengan elektrolisis melalui mesin filter ini. Sebenarnya ini bukan mesin filter, tapi ini mesin ionisasi. Jadi dia diionisasi oleh mesin ini dengan apa? Di dalamnya ini ada plat yang awal tadi saya sempat singgung, terdiri ada plat titanium, platinum. Jadi titanium itu sebagai konstruksinya. Kenapa harus titanium? Karena dia tahan panas. Dia tahan panas, tahan lama, tahan korosi. Lalu dilapis platinum. Kenapa harus dilapis platinum? Karena platinum itu sebagai konduktor, sebagai penghantar listrik terbaik. Jadi titanium disepuh, bahasa saya disepuh oleh platinum gitu guys. Jadi ini suatu kombinasi yang kolaborasi yang top markotop, just gado, tap serantap, good markotop, good, sip markosip gitu guys. Ya, jadi titanium itu sebagai konstruksinya supaya dia tahan lama, karena kan di dalam itu kena air terus ya kan, terus kesengat panas terus ya. Jadi dia tahan panas, kuat, tahan korosi, anti korosi. Kecuali ada penyebab-penyebabnya, nanti saya sebutkan di akhir gimana penyebab kerusakan dari titanium tersebut. Lalu dilapis namanya platinum. Dan platinum itu, jadi gini,
yang benar itu titanium disepuh platinum, bukan platinum disepuh titanium. Kebalik ya. Jadi titanium disepuh platinum, dan platinum itu melapisi titanium sebagai penghantar listrik terbaik, karena titanium bukan penghantar listrik terbaik ya. Titanium bukan penghantar listrik terbaik. Teman-teman bisa googling lah ya, apa penghantar listrik terbaik itu. Salah satunya nomor 1 itu adalah platinum. Nah, platinum ini penghantar listrik terbaik, menghantarkan listrik ke permukaan plat tadi, sehingga setiap ada air yang lewat itu langsung dipisahkan. Jadi di dalam ini ada 2 plat ya, 2 plat kutub positif dan kutub negatif. Kita biasa menyebutkan mengikuti hukum Faraday, yaitu anoda dan katoda ya. Anoda ini adalah kutub positif, katoda ini adalah kutub negatif. Jadi di sini bahasa saya. Jadi plat anoda ini dikoneksiin dengan kabel positif atau listrik positif. Sementara yang katoda ditempel kabel hitam atau negatif, listrik negatif. Jadi listrik AC ya, listrik DC ya. Jadi kayak gini nih. Ya, DC itu apa sih? D-nya itu apa sih? C-nya current ya, saya lupa. Direct. Kok direct sih? Teman-teman bisa ngasih tahu nggak DC itu apa? Kalau AC kan alternatif current, harus bolak-balik ya. Kalau DC, aduh saya lupa. Nanti saya Google lagi. Ya, jadi intinya ketika si plat tadi dialirin listrik ya, jadi di permukaan plat sebesar 4,6 inci square tadi dialirin listrik di 2 plat yang saling berhadapan. Di tengahnya ini ada diafragma. Ada namanya diafragma. Diafragma itu pembatas, dan di sini terbuat dari anion proton, dibuat dari proton. Jadi anion kation untuk memisahkan ion negatif dan ion positif. Jadi gitu. Jadi namanya, kita biasanya nyebutnya membran semi permeable ya. Jadi dia untuk memisahkan ion positif dan ion negatif. Jadi air basah dan air asam. Jadi nggak ada campuran cairan kimia untuk merubah air biasa masuk ke mesin ini menjadi air kangen water. Nggak ada. Jadi murni dengan listrik. Ya sebenarnya gini, analoginya kayak kita masak lah ya. Kalau kita masak kan direbus sampai mendidih sehingga menghasilkan air yang matang. Matang itu ya bisa diminum. Kenapa bisa diminum? Karena bakteri mati ketika direbus. Nah, ini bakteri mati ketika disengat listrik, lalu menghasilkan hidrogen. Jadi ada pemisahan air tadi ya. Saya nggak bisa ngejelasin secara detail di sini. Pemisahan air di sini menjadi H2 dan O2. Ya, detailnya nanti teman-teman bisa carilah di Wikipedia apa itu air elektrolisis, nanti dijelaskan secara detail dan secara ilmiah dan akademis ya, dijelaskan di situ, teman-teman bisa carilah. Pokoknya air mineral H2O masuk ke mesin ini ketika melewati ruang elektrolisis atau plat elektroda itu langsung dipisahkan oleh membran semi permeable atau diafragma tadi, yaitu ion positif dan ion negatif. Ya, ion negatif itu menjadi H2, ion positif itu menjadi oksigen, dan keluar dari 2 output dari mesin ini. Jadi di mesin ini ada selang fleksibel, hose, namanya hose fleksibel water, ini untuk mengeluarkan air basah, dan kedua itu adalah hose karet ya, ini ya, dari plastik yang tentunya free, BPA free, aman ya, BPA free, karena ini mesin kesehatan. Jadi semua komponen partisinya bahkan spare partnya ini terbuat yang aman lah ya untuk kesehatan atau untuk tubuh kita gitu guys. Jadi keluar dari sini asam, ini basah, ini asam. Nah teman-teman kalau melihat ini sebenarnya bukan aslinya guys. Aslinya itu hose fleksibel stainless, karena hilang entah kemana. Sebenarnya bisa beli sih di suku cadangnya itu di kantor.
Tapi nggak tahu ada alasan tertentu si pemilik mesin ini nggak beli. Jadi menggunakan ini nih, saya akalin pakai elbow, lalu ini selang RO 3/8 ya. Jadi ini keluar air basah guys, ini keluar air basah, yang ini keluar air asam. Jadi ini keluar air H2, air hidrogen aktif, alkalin, microcluster, antioksidan keluar dari sini, dan ini keluar air oksigen yang memiliki oksidasi tinggi ya. Untuk manfaatnya dari masing-masing air ini teman-teman juga bisa cari di Google ya. Kalau jelasin ke sini tuh bisa 1 jam nih nanti saya presentasi ya. Bisa lebih kali ya, mending kita kontak saya aja, kita bikin Zoom gitu gimana. Jadi saya sebagai narasumbernya. Setuju nggak? Kalau mau, yuk kontak saya, kita nanti bikin webinar ya, atau pertemuan. Sekarang kan udah level 1, boleh melakukan pertemuan tentu dengan prokes ya. Nah, bisa undang saya, nanti saya jelaskan insya Allah dengan sebatas kemampuan saya sampai di mana ya. Nanti jika ada kemampuan saya yang kurang, Anda bisa menambahkan, atau jika ada salah-salah kata, teman-teman bisa meralatnya. Oke? Asik nggak? Asik kalau dengan SPKW Indonesia. Oke? Nah, tadi kenapa kita harus minum Kangen Water udah selesai dijawab sama saya. Terus bagaimana cara kerja Kangen Water untuk tubuh kita, itu juga sudah saya jawab. Lalu apa itu Kangen Water? Itu juga sudah saya jawab. Lalu yang keempat, itu apa? Yang keempat, bagaimana proses, ya gitu ya, bagaimana cara membuat Kangen Water gitu ya. Sebenarnya tadi baru saja saya singgung, yaitu dengan proses elektrolisis memisahkan H2O menjadi H2 dan O2. Kan gitu, walaupun tidak detail. Jadi itu ya. Nah sekarang kita langsung ke prakteknya nih, sambil ngetes. Ini mesinnya Bapak Satria di Bali, yang dimana konsultasi ke saya bagaimana mesinnya selama ini bermasalah, performanya lagi turun ya. Ya alhamdulillah dengan keahlian saya ya, sebenarnya datangnya dari Allah ya, saya belajar lah ya, semua belajar dari kesalahan. Kalau saya mah otodidak ya, belajar dari mesin sendiri, terus saya juga sudah memahami elektrolisis itu seperti apa dari baca-baca buku dan artikel jurnal yang valid ya. Bahkan saya belajar sampai ke skema elektrikalnya. Saya belajar membaca skemanya. Jadi saya bisa tahu luar biasanya Mr. Hironari Oshiro ini merangkai sirkuit. Sirkuit itu rangkaian ya, sama. Sirkuitnya itu bagaimana menyuplai, mendistribusikan, memerintahkan ya si elektrikalnya untuk membuat air yang kita inginkan dalam satu unit. Kan keren ya, tinggal pencet-pencet langsung beroperasi. Jadi murni ini prosesnya elektrolisis, nggak ada zat campuran seperti yang dilemparkan oleh kompetitor di luaran sana. Itu bahwa Kangen Water itu menggunakan chemical. Hahaha. Suruh datang ke saya ya, saya jelaskan secara ada jurnalnya secara data ya. Saya akan jelaskan, data sheetnya saya punya ya kan. Nanti kalau mereka bisa baca, saya suruh mereka baca gitu aja ya. Karena saya bukan latar belakang akademis yang bagus. Jadi saya punya literaturnya, saya punya data sheetnya, biar mereka yang baca sendiri. Kira-kira gimana? Asik nggak? Asik. Saya mau berani berhadapan dengan siapa aja insya Allah ya. Kecuali dengan kematian saya belum siap ya Allah. Ampun. Astagfirullahaladzim. Oke guys, yuk kita nyalain. Ini kita coba ke mesin air dulu ya. Ini mesinnya Pak Satria di Bali. Alhamdulillah udah saya oprek. Yang tadinya mesin ini lama nggak digunakan, sehingga apa? Ya banyak kotoran di dalam. Ya namanya juga mesin elektronik ya. Kalau nggak digunakan setelah sering digunakan terus nggak digunakan, pastilah ada masalah kan gitu. Dan saya perbaiki, termasuk membrannya udah saya ganti. Kenapa? Karena membran semi permeable yang terbuat dari saya lupa namanya, pokoknya lembar proton itu, membran proton itu nggak boleh kering guys. Kalau kering dia keropos, mudah sobek. Jadi kalau kondisinya si mesin ini lama nggak digunakan kan, kotoran masih ngendap tuh.
kotorannya mengendap seperti namanya juga air, pasti ada kotoran air, yaitu penumpukan kalsium atau deposit atau kerak air lah ya. Itu menumpuk kering, melekat di membrannya yang kering. Nah itu lama-lama kalau kena air, basah langsung sobek guys. Jadi mesin ini nggak boleh kotor pertama, kedua nggak boleh diliburkan panjang, nggak boleh ya didiemin lama gitu dalam sampai akhirnya kering, makanya membrannya bisa rusak. Dan alhamdulillah udah saya ganti dengan alternatif ya, dengan alternatif yang memiliki konduktivitas tinggi. Jadi syarat utama dari membran ionik yaitu memiliki konduktivitas, dia bisa menghantarkan listrik ya gitu. Karena apa? Tugasnya apa? Untuk mentransfer atau memindahkan ion dari ruang katoda dan ruang anoda, dipisahkan gitu guys. Asik nggak? Jadi harus ada membran atau yang tadi yang sebut diaframanya, pembatasnya. Jadi kayak gitu guys. Dan udah saya perbaiki. Terus ini tadinya kedip-kedip error, mungkin karena korosi ya. Jadi suplai listriknya, arus tegang atau tegangannya itu nggak normal, atau ya putus nyambung kayak sebuah lagu. Jadi akhirnya menyebabkan kerja dari mesin ini nggak normal. Alhamdulillah udah saya cek power supply-nya, karena memang ini elektronik, pasti ada regulator power supply unitnya untuk sebagai bank listrik, bank tegangan untuk menghantarkan beberapa tegangan-tegangan, merubah tegangan AC menjadi tegangan DC, kan gitu ya guys. Nah itu saya perbaiki, alhamdulillah sekarang ya seperti teman-teman lihat normal. Ini kedip-kedip apa? Ini kedip-kedip meminta membersihkan. Nah inilah canggihnya mesin medical device ini, yaitu dia bersertifikasi ISO internasional yaitu 13485. Teman-teman bisa cari ISO 13485 itu adalah sebuah alat kesehatan. Paham ya sampai di sini ya? Makanya ini mesin kesehatan gitu. Nah, jadi dia bisa membersihkan dirinya sendiri guys. Nah, sekarang saya coba untuk ngebilas. Cara kalau udah muncul kayak gini gimana? Notice cleaning kayak gini. Ya tinggal kita buka airnya. Nah, ini kan saya punya pompa portable juga. Saya bikin sendiri pompa portable ya. Untuk mensupport mesin Kangen Water dengan kekuatan 7 LPM, 7 liter per menit. 160 PSI, yaitu sekitar 7 liter per menit ya. Jadi bisa supporting untuk mendorong air masuk ke dalam plat ini, mesin ini. Nah, tinggal dibilas kayak ini guys. Oh, ini belum masuk. Oke. Nah, oke, udah masuk. Kita lihat keluar dari sini, keluar dari 2 selang. Nah, ini 2 selang ya. Nah, muncul tulisan cleanse. Ya, clean yaitu mencuci. Oh, waduh, error. Udah muncul clean, baru kita pindah modenya menjadi mode Kangen Water. Oke guys. Oke. Jadi ya. Kangen Tri yaitu pH 9,5. Kita sekarang cek hasilnya. Saya udah siapkan gelas di sini ya. Kita ambil sampelnya. Kita lihat bagaimana kerja mesin ini setelah dibetulin ya, power supply-nya dan membrannya diganti. Oke, udah muncul indikator anak panah ini. Nah, ini artinya, kalau tulisan increase flow ini berarti tekanan airnya kurang, minta ditambah lagi. Karena memang ada namanya hall sensor untuk membaca debit air. Kalau dia nggak sesuai rate-nya, flow rate-nya, maka dia akan muncul increase flow. Kayak gitu guys. Nah, kita cek ya dari sini ya, air yang keluar dari sini. Oke, kita cek. Oh, masih kotor karena mungkin filter-filternya ini ya. Kita biarkan dulu agak lama.
karena tadi filternya juga habis saya renew ya. Di dalam ini ada filter, jadi mesti agak lama dulu. Nah, ini kotornya airnya, karena mesin ini memang lama nggak digunain. Jadi di saluran tumblingnya ini banyak banget mungkin kotoran-kotoran yang menempel. Nah, kita lihat guys. Wow, bulir hidrogennya banyak ya guys ya. Walaupun masih kotor ya, nggak apa-apa. Nah, kita cek pakai alat ORP guys. Jadi teman-teman kalau pengen tahu antioksidannya itu bisa dari alat ini guys. Saya setting ke mode ya. Nah, ini ppb, ini part per billion, ini adalah untuk mengetahui hidrogen molekular di dalam air. Jadi kalau dia nilainya semakin tinggi ya, berarti hidrogennya bagus. Ini 800 ppb karena masih baru ya. Kita cek ke hidrogen antioksidannya. Nah, ini adalah antioksidan, satuannya milivolt. Jadi semakin negatif tinggi, negatif itu adalah antioksidan, kalau positif itu adalah oksidasi. Jadi kalau nilainya di sini minus 453 milivolt, artinya dia sangat tinggi antioksidannya dibanding dengan vitamin C yang hanya minus 50 milivolt. Teh hijau minus 100 milivolt. Minyak ikan omega 3 itu atau suplemen-suplemen yang lain yang memiliki antioksidan itu hanya minus 200 milivolt. Lah ini Kangen Water, air yang Anda minum sehari-hari, Anda mah minumnya nggak perlu pakai dosis. Tuh mau 4 gelas, 8 gelas sehari pun nggak masalah, karena tubuh kita memang perlu 2 liter air sehari untuk mobilitas, aktivitas. Betul nggak? Nah, lihat. Semakin naik yaitu negatif 500. Jadi kebayang guys, ketika Anda minum Kangen Water fresh dari mesin 1 gelas ini ya, Anda mendapatkan antioksidan ya lebih tinggi daripada minum segelas vitamin C. Bahkan mungkin perlu 5 gelas jus buah ya yang tergolong vitamin C tadi dibandingkan dengan hanya cukup 1 gelas minum Kangen Water guys. Asing nggak guys? Nah, kita cek hidrogennya itu cepat banget turun. Nah, ini pH-nya. Oh, pH-nya belum bisa baca. Oke, perlu dikalibrasi. Nah, lihat, satuannya 1,2 ppm guys. Ini hidrogen aktifnya. Wow, sangat tinggi-tinggi sekali. Teman-teman tahu nggak? Hidrogen aktif yang buat inhalasi itu hanya 1000 pp, 1,0 ppm. Lah Kangen Water ini guys 1,4 ppm guys. Luar biasa tinggi. Lah ini sangat bagus lah untuk kesehatan kita, untuk menetralisir radikal bebas guys. Makanya kalau teman-teman punya penyakit degeneratif, apa itu penyakit degeneratif? Yaitu penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. Ya, apa aja? Ya, darah tinggi, hipertensi gitu kan, kanker ya, terus stroke, diabetes ya, penyakit asam lambung ya. Yang penting bukan asam urat, ya asam urat juga. Yang penting bukan ini ya, penyakit-penyakit yang kanker kantong kering ya. Tapi juga bisa buat kantong kering guys, karena mesin ini ada bisnisnya. Airnya juga ada bisnisnya guys. Pokoknya lengkap, Jos Gando Tap Surantap, very complete ya. Sangat-sangat lengkap. Jadi udah ketahuan ya guys, kenapa kita harus minum Kangen Water, karena kandungan hidrogen aktifnya itu bisa lebih daripada standar hidrogen aktif yang digunakan untuk medis seperti inhalasi, intravena, inhalasi terus sama apa lagi ya? Saya lupa. Jadi cara untuk memasukkan hidrogen di dalam tubuh kita itu ada 3. Yang pertama intravena, melalui intravena itu pembuluh darah besar. Yang kedua memasukkan hidrogen melalui inhalasi yang ditaruh di kedua lubang hidung kita. Dan yang ketiga melalui air minum, kita minum. Nah, menurut teman-teman mana yang paling mudah? Mana yang paling mudah dan murah? Yaitu cuma minum guys. Kalau inhalasi ya teman-teman mesti punya alatnya. Pertama itu, kedua ya teman-teman mesti ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, kalau intravena pun teman-teman harus melalui tenaga medis untuk disuntikkan ya. Untuk suntik ya. Nah ini kalau air minum, kalau teman-teman punya mesin ini, kalaupun nggak punya mesin ini, teman-teman bisa datang ke orang punya mesin ini untuk minum air hidrogen. Gitu guys. Asik nggak?
tinggal minum aja. Maka tubuh kita insya Allah akan awet muda dan optimal terhindar dari penyakit. Kalaupun ada penyakit cuma lewat doang. Reaksinya paling kita cuma demam itu hanya semalam aja. Insya Allah Allah bantu, Allah angkat karena ikhtiar kita. Insya Allah disinilah maksimalnya ikhtiar kita. Gitu guys. Oke? Kita cek pH-nya guys. Wow, lihat tuh pH-nya kan sesuai kan guys? pH-nya ungu, bukan ungu tapi biru gelap, mau deketin ungu, berarti sesuai dengan warna LCD-nya nih. Warna LCD-nya kan ungu kebiruan, biru keunguan ya, sama ya. Nah ini, nah sementara air yang di bawah ini mengeluarkan air asam guys. Nah kalau nggak percaya saya buktiin, ya saya buktiin. Nah ini kan tadi air keduanya nih, kan tadi air hidrogen ya, air hidrogen. Saya tetesin nih guys. Ya. Hijau asam ya. Ini agak kehijauan nih, mungkin karena ini kecampur dengan air biasa tadi ya. Sebelumnya udah ada air guys. Jadi ya maaf kata ya. Ya oke, intinya poinnya di sini guys. Basah. Jadi mesin ini kerjanya yaitu polaritas, mengeluarkan basa dan asam sekaligus gitu guys. Canggih kan? Canggih. Nah alhamdulillah ini mesinnya udah oke. Sekarang kita uji ke mesin berikutnya. Ini teneng. Ini SD501 501 dengan 7 plat. Luas platnya yaitu 4,66 inci square. Gede banget, segede handphone yang saya pakai ini ya. Handphone saya itu adalah Realme C17 dengan RAM 4, memori 256 GB ROM-nya ya. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman kalau mau punya handphone murah, ekonomis tapi speknya luar biasa tinggi, miliki handphone Realme C17. Promo ini ya. Jadi gitu guys, ya. Jadi sekarang kita cek ke sini ya. Kita cek ke sini. Oke guys. Oke, pasang lagi di sini. Aduh. Oke, bentar saya mau pindahkan. Ini kita matikan. Nah, kita pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini ya. Oke guys. Wow, nyala ya guys ya. Oke, udah nyala guys. Oke, udah nyala. Oke, sekarang kita. Nah, ini kondisi standby guys. Ini kondisi standby. Dia memiliki tegangan 5 volt. Lumayan kalau buat nyetrum bulu rambut kita, bulu kaki kita, bulu ketiak kita pasti berdiri. Gitu ya. Nah, lumayan ya. Nah, ini juga lagi notice cleaning. Nah ini adalah notifikasi minta pembersihan. Jadi ini canggihnya mesin kita ini, makanya saya sebut semi robot. Dan saya sebagai teknisi, ngaku-ngaku teknisi ya karena saya paham elektroniknya ya. Dia ini dalamannya luar biasa guys. Ya udah kayak laptop lah ya, udah kayak laptop dimana dia punya prosesor yang membagi-bagi arus perintah, arus pertahanan, arus proteksi. Terus arus action itu ada. Wah keren, wah cakep, jos gandos, tap serantap, good marshal, good sin, mengkosip, top marko, top. Oke guys, nah sekarang gimana nih solusinya kalau muncul kayak begini? Ya tinggal nyalakan air, kita bilas guys. Kita bilas, aduh. Wah apa ini bunyi berisik, oh filter. Oh iya, kebetulan informasi aja nih. Alhamdulillah saya juga dikasih kemampuan, keahlian, kreativitas untuk membetulkan, memperbaiki filter HGN ini, high grade ini ya. Oke, udah selesai. Kita mundurkan sedikit ya. Ini alat deteksi. Nah teman-teman punya mesin Kangen Water wajib punya ini guys ya. Wajib punya ini karena dia untuk bisa nunjukin secara ilmiah lah ya. Tadi satuan-satuan dari hidrogen molekularnya bisa dicek secara
nominal angka, terus apa antioksidannya, oksidasi reduction potensi atau potensi oksidasi itu bisa diukur apakah dia negatif atau positif, itu bisa pakai alat ini. pH juga. Jadi 3 alat ukur dalam satu alat instrumen. Canggih nih guys, murah. Gimana cara dapetinnya? Banyak. Teman-teman bisa cari ya. Tapi kalau mau dapat pencerahan dari saya, ya teman-teman lewat saya juga bisa. Hahaha. Insya Allah saya orangnya follow up terus ya. Nanti teman-teman kalau ada masalah konsultasilah ke saya. Oke guys. Nah, sekarang kita arahkan ke sini. Nah, ini selangnya diginiin ya. Nah, oke. Nanti muncul dari sini airnya. Terus selang limbah buangannya, bukan buangan sebenarnya ya. Oke, saya ralat. Jadi sebenarnya mesin ini nggak ada istilah buangan ya. Kita hapus paradigma kita selama ini bahwa mesin ini ada buangan. Nggak ada buangan. Yang ada polaritas. Yang ada polaritas guys. Jadi mesin ini mengeluarkan asam dan basa. Jadi basa untuk tubuh kita, asam untuk bagian luar tubuh kita ya. Jadi kalaupun kita bikin beauty water, maka selang ini muncul asam, selang kedua ini muncul basa. Semua bisa digunakan. Yang ini muncul basa ya. Kalau kita bikin ini ya, beauty water ya. Ini kan asam. Ini pH-nya asam, oksidasi ya. Kalau ini keluar air basa. Jadi antioksidan ini bisa diminum dari sini. Makanya kalau pengen minum air dari sini, ya selangnya dibersihin, terawat gitu ya guys ya. Dicuci supaya nggak ada lendir lumut di dalam selang, dinding selang ini. Jadi kayak gitu bisa minum dari situ. Oke, kita putar lagi. Oh belum, saya belum setting selangnya ya. Wah, alhamdulillah, terima kasih. Ini partner saya, jadi yang membantu saya yang selama ini saya kerja sendirian guys. Oke, Jos, mantap. Udah mancep rapat nih. Bunyi klek nggak? Coba tarik lagi. Oh, udah rapat. Oke, udah rapat. Kita putar lagi. Kebetulan ini pompa saya bikin sendiri. Nah, oke. Cleansing ya. Tulisannya cleanse, yaitu mencuci guys. Ya. Ya kita biarkan berapa lama, dia cepet kok, mungkin berapa detik gitu aja. Oke guys. Nah, kita biarkan nih. Nah, kondisinya di sini ya. Oke, udah muncul kangen. Debit airnya ini masih kekencangan, harusnya kecil aja ya. Kita biarkan berapa saat aja untuk ngebuang supaya penampang platnya itu benar-benar merata. Benar-benar merata, tersuplai tegangan 35 voltnya itu benar-benar merata ke luas penampang plat seluas 4,6 inch ya, agak lama dikit. Oke. Nah, sekarang kita bisa cek nih guys. Kita lihat. Ya, ini mesin juga gitu. Masalahnya apa? Masalahnya membrannya rusak karena air. Dia mesin ini kan digunakan di balik ya. Jadi itu, nah teman-teman bisa lihat ini apa guys? Ini bukan keruh kotor. Konotasinya bukan kotor, tapi ini keruh karena hidrogen molekuler yang bisa dilihat dengan kasat mata guys. Nah, jadi kalau teman-teman punya mesin Kangen Water terus keluar warnanya kayak putih begini, ini kayak kabut. Ya, kayak kabut begini, ini bukan kotor guys, tapi ini adalah gas hidrogen aktif. Nah, sekarang kita cek nih gas hidrogen aktifnya berapa ppm. Wow, 1,8 ppm guys. Wow, ini jauh lebih tinggi guys. Alhamdulillah. Berarti kerja saya udah optimal untuk membantu mesin ini performanya bagus lagi guys. Mau menyentuh 1,9, ayo klik lagi hingga angka 2.0 ya, biar keren ya. Karena limit dari alat ini untuk ngukur gas hidrogen itu sampai 2.0 guys. Kita cek di antioksidannya guys. Wow, negatif 900 guys. Wey, ini mah udah
minum satu gelas air Kangen Water ini dari gelas ini, dari mesin ini, sama aja minum vitamin C dari 10 gelas sekaligus, guys. Kebayang teman-teman kalau minum vitamin C 10 gelas, perutnya, mahnya langsung kambuh, guys. Tapi kalau minum Kangen Water, guys, satu gelas sudah memenuhi 10 gelas vitamin C, guys. Wow. Amazing, guys. Amazing. Kita lihat pH-nya. Oh, pH-nya nggak bisa ngukur, belum dikalibrasi. Ya maklumlah, namanya juga sering dipakai ya guys ya. Jadi mesti dikalibrasi. Tapi jangan khawatir guys. Untuk ngecek pH bisa pakai cairan kimia ini guys. Ya kita teteskan guys. Wow. Purple guys, purple, ungu. Wow, keren ya. Sama kayak ini warnanya ya. Warnanya sama kayak stikernya ya. Tuh, warnanya ungu ya guys. Sama ya, biru gelap ini guys ya. Tuh, mantep kan guys? Nah, alhamdulillah karena mesin ini habis di tune up oleh SPKW Indonesia. Apa itu SPKW? Spesialis perawatan Kangen Water guys. Dan alhamdulillah SPKW jam terbangnya dalam 13 bulan ini itu udah mencapai 1085 unit guys. Alhamdulillah udah bisa membantu 1085 orang yang punya mesin ini mesinnya menjadi bagus lagi dan bermanfaat lagi dan memiliki performa yang top, markotop, jos gandas, tap serantap, gun masol, gup, sirmako, sip. Oke, sarang heo guys. Jadi tadi teman-teman udah ngeliat ya, ORP-nya yaitu minus 900, hampir menyentuh minus 1000 guys. Lalu gas hidrogen molekulernya itu hampir menyentuh 2000 ppb atau 2.0 ppm. Jadi kalau ppb dari alat ini kan ada ppb nih guys. Ya. ppb ini artinya per juta guys. Jadi kalau dicelupin di sini, nah ini turun nih, ya wajar loh kok turun? Ya karena gas hidrogen itu beberapa detik menguap dan hilang guys. Makanya kenapa minum Kangen Water itu wajibnya harus fresh from the machine, karena untuk mendapatkan fitur ini guys, servis dari gas hidrogen aktif ini ya. Nah ini kalau ppm itu artinya per juta. Jadi nilainya di sini 1,8. Kalau ppb tadi kan 1800 ya. Nah satunya ppb dengan suhu air 34 derajat Celcius. Ya agak panas dikit lah ya, tapi masih normal. Kalau mesin ini mendeteksinya 36 derajat Celcius, maka mesinnya akan notice ya. Kan gitu. Wah, itu minus 900. Pak Satria, mesin Anda alhamdulillah barakallah udah top, markotop, udah oke, udah siap berbagi lagi dengan teman-teman di Bali. Dan juga mesin Live Look Air ini juga bisa digunakan lagi. Alhamdulillah udah jos gandos, performanya udah oke, membrannya udah diganti semua dengan membran alternatif konduktif ya, bikinan dari SPKW Indonesia. Dan power supply-nya juga sudah dicek, tegangannya udah oke ya. Nah gitu guys. Jadi ini guys, oke, dari sampai sini udah paham ya. Saya sharing udah berapa menit ini? Udah hampir 60 menit belum? Jadi ini guys, jadi kenapa kita harus minum Kangen Water? Dan terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana jika kita tidak minum Kangen Water? Bagaimana jika kita tidak minum Kangen Water guys? Ya, kalau nggak minum Kangen Water guys, ya tentulah tubuh kita kan teroksidasi dengan sendirinya secara alami gitu kan. Tubuh kita teroksidasi menua dini secara alami. Jadi tubuh kita cepat rentan, cepat tekor, rugi karena gaya hidup kita yang asam, makanya sering sakit-sakitan. Kena hujan dikit, flu. Kena deket sama orang sakit, langsung tertular. Ya kan gitu. Terus mudah terluka. Kalaupun luka sembuhnya lama, karena itu kondisi tubuh kita nggak bagus. Makanya kita mesti wajib mengganti air minum kita sehari-hari dengan Kangen Water ini guys. Gitu. Dan menariknya mesin ini guys bisa bikin beribu-ribu liter sehari guys ya. Ya sesuai lah, semakin banyak produksinya berarti semakin intens maintenance-nya guys, kan gitu. Tapi pada dasarnya kalau ngikutin standar operasional mesin ini, ya ini karena mesin rumahan,
untuk digunakan oleh satu keluarga ya gunakan untuk keluarga. Tapi kan mesin ini digunakan oleh kita di Indonesia ini kan orangnya kan menganut budaya ketimuran yang ramah, yang suka berbagi, yang suka bersedekah, yang suka beramal baik, yang suka menolong. Makanya ketika punya mesin ini, ya ini dijadikan kendaraan untuk mengumpulkan amal jariah guys, untuk mengumpulkan pahala, membagi-bagikan airnya, sedekah airnya, sehingga mesin ini satu hari bisa puluhan galon guys, kan gitu. Nah wajar lah kalau mesinnya belum sampai 5 tahun ada masalah, wajar ya. Seperti Anda punya mobil ya, udah ngelewatin 5.000 km tapi nggak ganti oli, apa yang terjadi guys? Ya mesinnya lama-lama kerak karena olinya jadi habis, kering, engine-nya jadi panas. Kalau udah panas akhirnya korosi, kalau udah korosi performa mesin jadi nggak bagus, mesin mobil Anda tentunya ya nggak, jadi rusak. Sama mesin ini pun ibaratnya seperti mesin mobil Anda, atau ibarat mesin ini seperti tubuh kita yang butuh maintenance, butuh kesehatan. Kita nggak bisa make aja, tapi kalau nggak dirawat sama aja bohong. Bener nggak guys? Betul, 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 gitu guys. Oke. Ada sekian sharing dari saya, dan nitip promo juga ini ada dari temen ya. Saya punya temen ahli kimia, lulusan kimia. Ya, ahli kimia, dia bisa bikin cairan elektrolisis. Ini alhamdulillah kualitasnya bagus banget. Dia pernah pasang di marketplace itu sampai trending karena penjualannya tertinggi di antara lapak-lapak yang lain gitu guys. Ini paling tertinggi, repeat ordernya tinggi banget ya, pemesanannya itu tinggi. Makanya kalau udah tinggi kan pasti terpercaya ya. Dan kualitasnya bagus untuk membantu membuat strong acid dan strong kangen. Dan ini dijual murah guys, dijual murah. Ini 400 cc ya, mililiter ya. Ini hanya dengan harga 40.000 guys. 400 cc hanya dengan 40.000 guys. 40.000, 40.000, 40.000. Ayo yang order, yang order, yang order. Nah, karena dengan alasan bisnis sehingga marketplace-nya dia, lapaknya dia di marketplace itu di-banned guys. Karena memang sebenarnya yang mendistribusikan ini ya cukuplah perusahaan yang membuat mesin ini ya. Tapi ya karena ya tahu sendiri ya, mungkin di perusahaan itu untuk dapetin ini harus ngelewatin prosedural itu, jadi agak lama. Sementara kan customer pengennya yang cepet-cepet ya nggak guys, yang cepet dan murah guys. Makanya ini bisa dijadikan alternatif guys. 40.000, 40.000, 40.000. Ayo order. Oke guys. Oke, jadi sampai di situ aja. Jadi kalau teman-teman pengen konsultasi mengenai maintenance mesin Kangen Water, pengen konsultasi bagaimana air baku yang baik, kan banyak teman-teman yang sekarang itu punya mesin Kangen Water harus pakai galon, capek harus beli galon lagi, harus beli air isi ulang lagi, jadi modal lagi. Nah kalau teman-teman pengen pakai air sumur teman-teman mau dijadiin bahan baku mesin Kangen Water, ya teman-teman kan tahu ya, kualitas air sumur teman-teman itu kan nggak ini banget lah ya, nggak kriteria banget oleh mesin Kangen Water. Nah, SPKW Indonesia bisa bantu untuk dapetin bahan baku dari air sumur atau PDAM jadi bagus, sehingga bisa untuk support bikin Kangen Water dari mesin ini guys. Oke, setuju guys? Setuju guys? Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Jika ada salah-salah kata itu murni dari saya pribadi, karena saya bukan berlatar belakang medis ataupun akademis, karena saya adalah S-teler bukan S3. Dan yang benar adalah semua datangnya dari Allah. Allah yang mengilhamkan kepada saya melalui ilmu, melalui media sosial, melalui website, melalui situs bacaan-bacaan yang saya baca, dan guru, mentor, coach saya yang berlatar belakang akademis dan medis seperti Dr. Andika, Dr. Sarah, Dr. Wikan, Pak Taufik Hidayat, ada siapa lagi? Roni Rich, ada Om Asto, ada siapa lagi ya leader-leader yang dekat sama saya? Banyak sih ya. Om Nick Abad, Pak Agung di Bandung, Ibu Meli, Dr. Rini, siapa lagi ya?
Ibu Meli, semualah banyak yang ilmu yang dititipkan oleh Allah melalui mereka dan mereka mengajarkan kepada saya SPKW Indonesia. Nah, di belakang itu ada Anespa, guys. Tahu harga Anespa tuh. Anespa. Nah, biru itu harganya 36 juta, guys. Itu buat mandi, guys. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPKW, transparansi, edukatif, melayani dengan hati, empati, dan berbagi. Salam persahabatan. Salam tuser, tukang servis. Change your water, change your life. Sarang heyo. Kowe kiri kanan, wis beda dalan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Ser, hey, oke.